Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan idharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah, yaitu menampakkan madhab salaf, menampakkan manhaj salaf dan sikap ahlus sunnah terkait para pelaku bid'ah. Bahwasanya kita harus memiliki sikap terhadap para pelaku bid'ah. Namun nanti akan dibedakan antara pengikut dengan kepalanya, itu berbeda. Antara orang yang hanya sekedar ikut-ikutan perkara bid'ah tersebut dengan orang-orang yang menjadi otak dari pelaku atau menjadi otak dari kebid'ahan tersebut. Itu cara kita mensikapinya berbeda, tidak sama. Jadi tidak bisa antum pukul rata. Ini orang awam, sementara yang ini pelakunya, otaknya. Tidak bisa antum memberikan hukum yang sama kepada mereka. Itu berbeda. Dan itu dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib. Kita baca di sini. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau membawakan yang pertama sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Irbad ibn Sariyah. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil hulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para hulafa ar-rasyidin. Ar-rasyidin artinya yang diberikan rasyid. Rasyid itu petunjuk ataupun bimbingan, karena yang membimbing mereka itu adalah Nabi SAW. Al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur,
dan hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena segala perkara baru itu hukumnya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan itu pasti sesat. Ya, jadi setiap kebid'ahan itu sesat. Adapun orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan itu adalah istilah yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada sunnah yang itu dilakukan dan ada contohnya. Jadi salah di dalam memahami istilah yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya kita itu orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i harus sebenarnya membaca kitab-kitab Syafi'iyah biar kita memahami istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk dalam masalah ini bid'ah hasanah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itulah sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sama seperti istilah makruh. Makruh kalau antum lihat dari ulama-ulama yang lain, makruh itu seperti dibawakan oleh penjelasan para ulama, dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi kalau makruh dalam istilah mazhab Syafi'i, itu maksudnya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan perkara yang haram. Haram. Contoh, rokok itu makruh. Artinya rokok itu apa? Dibenci. Iya. Ya, makruh itu dibenci, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i makruh itu menjadi haram. Ya, ini yang sering kita lupakan. Mengaku sebagai mazhab Syafi'i tapi tidak mengambil istilah yang syar'i yang telah ditetapkan oleh para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu banyak ya kitab-kitab Syafi'iyah yang harus dibaca, seperti misalkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili yang berjudul Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'iyah, misalkan Al-Fiqh Al-Manhaji. Itu adalah kitab-kitab Syafi'iyah yang menjelaskan bagaimana tentang pandangan ulama-ulama Syafi'iyah terkait dalam satu hukum. Nah, jadi intinya segala bid'ah itu sesat. Ya. Karena kata-kata kul dalam ilmu bahasa itu namanya yufidul jami', menunjukkan seluruh. Ya, memang ada yang mengatakan kul itu yufidul ba', tapi dalam hadis ini yang diinginkan adalah kul yufidul jami', bermaksud adalah seluruhnya. Jadi tidak dikecualikan, semua bid'ah itu sesat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah. Kemudian sabda Nabi SAW ketika beliau mensifati tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wa qad qila lahu, dan sungguh telah ditanyakan kepada beliau, man hiya ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, al-firqah an-najiyah itu nama lain daripada ahlus sunnah. Al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ya, kemudian ahlul athar, ahlul hadis, ya, kemudian as-salafiyah. Ya, itu diantara nama-nama lain daripada ahlus sunnah. Dan nama-nama tersebut berasal dari dalil-dalil dan nas-nas yang syar'i. Penetapan nama terhadap dakwah salafiyah ahlus sunnah itu bukan hanya sekedar penetapan belakang, tapi berdasarkan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah dakwah salaf, berbicara dengan ilmu, bukan berbicara dengan hawa nafsu. Apalagi berbicara kalau sudah dapat mimpi. Jangan seperti orang-orang sufi, tunggu mimpi dulu. Makanya mereka mengenal istilah ilmu itu ada namanya ilmu laduni, ilmu hayalan. Mimpi dulu. Jadi dapat mimpi baru. Sementara ilmu itu tidak diwariskan melalui mimpi. Kecuali Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya ru'yatul anbiya
Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu. Itu berbeda, itu para nabi. Sementara kita siapa? Kita bukan nabi. Maka mimpi kita tidak dihitung sebagai wahyu. Makanya kata Nabi SAW, ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan bisikan jiwa. Hadisun nafs, bisikan jiwa, bisikan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu bisikan dari syaitan. Ya. Ar-ru'yatu minas syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang biasa kita kenal dengan istilah mimpi buruk. Makanya kalau kita mimpi buruk itu tidak usah cerita. Cerita sama orang tidak boleh. Kita disuruh untuk berta'awud, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah al-haditsu minar rahman atau minallah, yaitu mimpi yang datang dari Allah. Kalau mimpi itu baik, maka itulah mimpi dari Allah, dan supaya Allah taala menjadikan mimpi tersebut sebagai suatu kenyataan. Tapi itu bukan wahyu. Jangan nanti dapat mimpi baik, kemudian saya tadi malam dapat wahyu dari Allah, kemudian memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi. Kalau ada orang di zaman sekarang mengaku dirinya sebagai nabi, antum tidak usah lama-lama, pasti antum akan cap mereka sebagai seorang pendusta, bohong. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad itu. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ada setelah Nabi Muhammad itu para ulama, para mujaddid yang datang untuk bagaimana menjelaskan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh orang-orang atau kaum muslimin, terutama orang-orang yang mengaku sebagai yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Yang ada itu adalah para ulama. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di zaman Abu Bakar, muncul seorang yang bernama Musailamah al-Kadzab, orang yang mengaku nabi, maka dia bukan sebagai seorang nabi. Taib. Dikatakan kepada Nabi SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa dia? Maka Rasul menjawab, ma ana alaihi wa sahabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya di atasnya di sini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang selalu berada di atas dalil, berbicara dengan dalil, dengan ilmu. Karena mereka memahami firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Saya sering ulangi perkataan ini. Seseorang kalau dia tidak tahu tentang satu amalan, meskipun amalan itu disyariatkan, tapi kalau antum belum yakin, belum tahu ilmunya, dan masih ragu-ragu terkait amalan tersebut, apakah disyariatkan atau tidak, padahal amalan itu disyariatkan secara dalil, tapi antum masih tidak tahu ilmunya, maka sikap antum di situ adalah stop, jangan mengamalkan amalan tersebut sampai antum ketemu dengan dalilnya. Ustaz, bagaimana ternyata kalau amalan itu disyariatkan sampai meninggal dunia saya tidak mengamalkan amalan tersebut? Antum punya hujjah di hadapan Allah. Saya tidak memiliki ilmu. Karena kita dilarang untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jelas tadi firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-36. Jelas ayatnya. Larangan untuk mengikuti sesuatu yang antum tidak punya ilmu. Padahal amalan itu disyariatkan. Contoh, puasa 3 hari setiap bulan. Banyak orang yang tidak mengerti tentang puasa Ayyamul Bid ini. Ya. Jelas dalilnya. Disyariatkan dalilnya dari hadis Nabi SAW, tapi antum tidak ngerti, hanya dengar dari satu mulut ke mulut, dari satu lisan ke lisan, sehingga antum belum mantap untuk mengamalkan amalan tersebut karena antum hanya dengar dari lisan ke lisan.
maka di sini antum tidak boleh mengamalkannya sampai antum mendapatkan ilmu yang pasti yang berkaitan dengan amalan tersebut. Kalau antum sudah dapatkan ilmunya, antum sudah dapatkan dalilnya, baru antum amalkan. Tapi kalau antum mengamalkan dengan keraguan-raguan, dikhawatirkan kata para ulama, itu cara syaitan untuk masuk ke dalam diri antum melalui pintu yang disebut dengan was-was. Kalau sudah was-was, ya, maka akan jatuh ke dalam perkara yang lebih buruk, syubhat. Dan kita tahu syubhat itu luar biasa. Sebagaimana kata seorang ulama, asy-syubhat khattafa wal qulub dha'ifah. Syubhat itu cepat sekali menyambar, sementara hati kita ini sangat lemah di dalam membentengi diri kita dari syubhat-syubhat tersebut. Dan syubhat itu, mereka itu lebih halus masuknya daripada air yang mencoba untuk menembus suatu lubang yang sangat kecil. Itu disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya kenapa orang itu tidak boleh bermain-main dengan syubhat. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka memancing syubhat, suka cari-cari syubhat. Kenapa duduk di kajian orang itu? Saya ingin cari syubhatnya Ustaz. Lah, kok antum cari syubhatnya? Kita disuruh jauhkan diri dari syubhat, sementara antum datang untuk mendengar syubhat. Abdullah bin Tawus, salah seorang ulama dari kalangan hadis, ketika seorang Mu'tazilah datang kepada dirinya dan dia sedang bersama anaknya, maka Abdullah bin Tawus itu mengatakan kepada anaknya, ya bunai, usdud udhunak, tutup telingamu, tekan dia jarimu itu sampai masuk ke dalam telingamu. La tasma' minhu kalam, jangan mendengarkan ucapan orang ini. Fa innahu mu'tazili, karena dia adalah seorang Mu'tazilah. Anaknya digitukan. Ya. Tidak diperdengarkan syubhat, karena kalau dia masuk ke dalam hati kita akan sulit sangat keluar syubhat itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang kepadanya ingin membacakan ayat Al-Quranul Karim, dan dia diketahui adalah orang yang memiliki pemahaman Mu'tazil, padahal kita tahu bahwasanya Mu'tazilah itu pendirinya adalah mantan dari murid Hasan Al-Basri, menyimpang dari gurunya. Nah, sering kita sampaikan, seseorang kalau sudah jauh dari sunnah, meninggalkan sunnah, pasti dia akan terjatuh dalam perkara syubhat. Itu pasti. Antum sedikit saja itu jauh dari sunnah, maka pasti antum akan terjatuh dalam perkara syubhat. Makanya jangan bermain-main dengan sunnah ini. Selalu kita bagaimana memprotek diri kita dengan sunnah ini, jamaah sekalian. Karena syubhat ini semakin hari semakin kuat sekali datang menyambar, belum melalui media internet, media televisi, ya media cetak. Kadang-kadang kita dapati selembaran mereka berbicara tentang jihad. Benar, mereka berbicara tentang jihad, tapi jihad yang mereka maksudkan bukan jihad yang sesuai dengan syariat, tapi jihad menurut versi mereka. Kan banyak tuh kan buletin-buletin yang kita baca pas hari Jumat dengan judulnya ini, judulnya itu, yang mengeluarkan nama buletinnya ini, ya membahas perkara agama, kemudian sudah gitu ndak ada dalilnya, wala dikutip perkataan para ulama, ujung-ujungnya nanti ia mengajak kepada kaum muslimin untuk berjihad melawan pemimpin yang togut, katanya gitu. Ujung-ujungnya begitu. Ya, kalau kita tidak punya ilmu, kita akan termakan dengan syubhat tersebut. Belum lagi media sosial. Banyak di antara orang-orang yang sudah ngaji ini menganggap semua orang yang ada di media sosial itu, yang dia dikategorikan sebagai ustadz, sebagai dai, wajib diambil ilmunya. Tidak. Perhatikan apa yang disebut, apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri. Maka ketika seorang belajar ilmu agama, dia harus memperhatikan dari siapa dia mengambil ilmu tersebut. Oleh karenanya para ulama, mereka memberikan standar. Syarat antum boleh belajar kepada seorang ustadz, seorang dai, yang pertama kali antum harus lihat, yang pertama adalah dia lurus akidah dan manhajnya. Itu pertama. Itu harga mati. Tidak boleh antum tawar, ustadz boleh korting enggak? Enggak boleh. Antum kira ini diskon akhir tahun? Ya. Enggak boleh. Ya.
Akidah dan manhaj itu pertama. Karena sering saya sampaikan, ya, betapa banyak kita dapati sekarang ini. Apalagi kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau di satu tempat, ya, atau di satu kampung misalkan, saya mengikuti satu pengajian, mereka membahas Riyadhus Shalihin, tapi yang mengkaji itu bukan ustadz yang mumpuni, maka kita kan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dalam kondisi seperti itu, antum lebih baik menuntut ilmu secara online daripada hadir secara langsung di kajiannya. Karena secara online kita bisa memilih ustadz yang salaf. Sementara kalau antum hadir di situ, benar yang dikaji Riyadhus Shalihin, tapi pelan sedikit demi sedikit dia akan memasukkan syubhatnya ke dalam diri kita, dan kita tidak sadar ternyata diri kita terkena syubhat. Ya. Apalagi dengan status kita yang kadang ngaji, kadang enggak. Ya. Ngajinya pas tablik akbar. Ya. Kita kan kayak gitu. Giliran tablik akbar, masya Allah, luar biasa. Giliran kajian rutin, ya terlalu banyak alasannya, sibuk lah. Afwan Ustaz, ya ini kebetulan jadwal istri kedua. Gaya. Mending punya. Makanya para jamaah sekalian, ini perhatikan masalah seperti ini. Taib. Kemudian disebutkan di situ. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang mencari suri toladan, maka hendaklah dia mengambil suri toladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa tidak disebutkan Nabi Muhammad? Kenapa disebutkan sahabatnya? Ya. Kenapa nggak disebutkan Nabi Muhammadnya saja? Kenapa disebut sahabatnya? Karena para sahabat itulah yang akan meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sudah meninggal, kemudian tidak ada penerusnya, siapa yang akan melanjutkan? Itulah para sahabat. Ya, para sahabat yang akan melanjutkan. Makanya kenapa Ibnu Mas'ud langsung menembak kepada para sahabatnya, karena para sahabat itulah yang akan meneruskan dakwah tersebut untuk diajarkan kepada kaum muslimin. Kenapa kita harus mengambil suri toladan dari kalangan para sahabat? Karena ingat ya jamaah, tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu dikategorikan sahabat, dan sudah sering kita ulang-ulang. Siapa itu yang dikategorikan sahabat? Ketika terpenuhi pada dirinya, yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beriman kepada Nabi, yang ketiga meninggal di atas keimanan. Harus ketiga-tiganya ini ada. Kalau salah satu hilang, dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kalau hanya kita mengatakan sahabat itu bertemu dengan Nabi, Abu Thalib ketemu sama Nabi, berarti Abu Thalib sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi, Abu Lahab ketemu Nabi. Kalau hanya kategori sahabat bertemu Nabi, maka semua yang bertemu Nabi baik mukmin atau kafir, dia dikategorikan apa? Sahabat. Maka tidak cukup bertemu dengan Nabi, ditambah syarat berikutnya, beriman. Karena tidak semua orang bertemu dengan Nabi itu beriman. Dan yang paling terakhir ini yang paling penting, meninggal di atas keimanan. Karena ada orang yang setelah Nabi meninggal dunia, mereka murtad, keluar dari Islam. Terkhusus di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, banyak yang murtad, keluar dari Islam. Makanya kata para ulama, Islam ya tunsaru bi ahdi rajulain atau bi rajulaini. Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya setelah dari Nabi SAW pada zaman dua orang. Yang pertama Abu Bakar, yaumar riddah, ketika banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam.
Bahkan di zaman Abu Bakar banyak orang yang tidak mau bayar zakat, karena mereka hanya menganggap zakat itu dikeluarkan ketika Nabi masih hidup. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Sauqatilun nasa man farraqa bainas sholati waz zakah." Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan salat, pasti setelah itu Allah menyebutkan tentang zakat. Ya, dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salat, hablum minallah. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah? Adapun zakat, hablum minan nas. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia? Makanya tidak bisa dipisahkan kedua hal ini. Ya. Sedangkan yang kedua, yaitu pada zaman Imam Ahmad, yang mana kita tahu terjadi fitnah yang besar di zaman Imam Ahmad ketika merebak sebuah fitnah yang dipelopori oleh seorang Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran itu adalah makhluk kata mereka. Bahkan khalifah pada waktu itu terpengaruh dengan pemahaman Al-Quran itu makhluk, sehingga orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diyakini oleh khalifah pada waktu itu dibunuh. Makanya banyak para ulama yang dibunuh karena tidak mau mengikuti Al-Quran itu makhluk, sampai berujung pada Imam Ahmad di penjara. Ya. Makanya kata para ulama, andai kata di zaman Imam Ahmad ikut mengatakan Al-Quran itu makhluk, mungkin sampai detik ini kita akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan, dan tetap dengan pendirian beliau, Al-Quran itu bukan makhluk tapi adalah kalamullah. Ya. Perhatikan ya, antum harus bedakan. Al-Quran itu makhluk, tapi Al-Quran itu kalamullah, tapi mushaf itu makhluk. Paham gak maksudnya? Paham ya? Al-Quran itu apa sih artinya Al-Quran itu? Al-Quran itu artinya makruh, sesuatu yang dibaca. Jadi yang tertulis di dalam mushaf itu kan firman Allah. Nah yang dibaca itu namanya kalamullah. Tetapi kertas, cover, lalu terbentuk menjadi mushaf, itu namanya apa? Itu makhluk namanya. Ya. Paham gak? Saya kasih syubhat doang tuh ini. Ya, harus bedakan ya. Al-Quran itu kalamullah, tetapi mushaf, kan mushaf itu kan ada kertas, ya, ada lembaran kertasnya, ada covernya, itu adalah makhluk. Karena kertas itu makhluk, tapi yang tertulis di dalam mushaf itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sifat dari para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana khairu hadhil ummah, yang mana para sahabat itu adalah sebaik-baik umat. Benar. Dalilnya mana Ustaz? Jelas dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Dalam surat Ali Imran, ya, pada ayat yang ke-110. Surat Al-Imran ayat yang ke-110, jelas kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Namun sebagian para kaum muslimin salah mengartikan ayat ini. Mereka mengartikan ayat ini sebagai dalil tentang diperintahkannya untuk melakukan khuruj. Anda tahu khuruj? Hah? Ibu-ibu tahu khuruj? Apa? Gak tahu khuruj? Oh, berarti ibu-ibu bukan mantan jamaah takjil berarti. Tahu khuruj? 3 hari, 7 hari. Oh, itu khuruj namanya. Itu loh yang pindah-pindah itu khuruj namanya. Yang pemimpinnya atau pelopor kelompok itu bernama siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Gak ada yang tahu. Nah, ini tidak pernah baca sejarah ini. Nama pelopornya adalah Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi. Itu yang mempopulerkan istilah khurud di dalam berdakwah. Hah? Oh, banyak Pak. Oh, itu pusatnya itu? Iya.
Ada pondoknya di sana. Pondok tahfidz. Iya. Di Magetan itu ya. Oh, iya. Kalau di Indonesia pusatnya di Magetan. Kalau di dunia pusatnya di India yang bernama Nizamuddin. Ya, jadi bagi mereka pergi ke 3 negara IPB, Institut Pertanian Bogor. Bukan. India, Pakistan, Bangladesh itu lebih utama daripada mereka pergi haji. Ada kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tanah yang lebih mulia daripada Mekah dan Al-Madinah. Ya. Hukum-hukum yang berlaku di kota Mekah dan Madinah itu tidak berlaku di kota-kota yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Mereka memiliki hukum yang khusus, tidak sama. Ya, makanya yang pertama kali mempopulerkan istilah khuruj yaitu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Dia yang mempelopori kelompok tersebut. Maka kita katakan mereka adalah kelompok yang hanya semangat di dalam berdakwah tapi tidak memiliki ilmu. Dan umumnya kelompok tersebut tidak lepas dari pemahaman sufi. Ya, tidak lepas dari pemahaman sufi. Ya. Banyak yang suka ngomong sama saya begini, Ustaz, karena antum belum mengenal kelompok tersebut, antum harus ikut dulu. Ngapain saya ikut? Saya sudah ikut. Saya sudah ngaji yang benar. Ngapain saya ikut? Ya. Banyak. Ya. Nah, mereka salah dalam mengartikan, buktinya mereka salah dalam mengartikan ayat ini. Dikira mereka itu ukhrijat di situ, dikeluarkan artinya khurut. Beda. Antum kalau belajar bahasa Arab, ukhrijat itu namanya fi'lun mabniun 'alal majhul. Fi'il yang dibangun di atas majhul. Majhul itu artinya kata kerja pasif. Sementara kata kerja aktifnya akhroja. Kalau masdarnya ikhraj. Kalau khurud, khoroja yakhruju khurud. Beda. Tidak sama. Ini saja sudah menunjukkan mereka tuh jahil terhadap ilmu. Jangan kita tidak usah berbicara ilmu yang besar, ilmu tafsir, ilmu yang dasar dalam urusan menafsirkan Al-Quran itu ilmu bahasa. Mereka saja tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana itu fi'il yang sifatnya 3 huruf, mana itu fi'il yang sifatnya 4 huruf. Ya. Maka ikhwan, orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala itu bukan orang-orang yang hanya bermodalkan semangat, tidak. Ketika para ulama menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan hikmah dalam ayat itu, itulah yang dimaksud dengan al-ilmu bijawami anwa'ihi, yaitu ilmu dengan segala jenis keilmuan yang ada di dalam Islam. Termasuk dalam hal itu adalah ilmu bahasa. Karena agama ini tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. Tak bisa dipisahkan dengan bahasa. Maka bahasa Arab itu penting. Mutlak seorang dai harus mempelajari bahasa Arab. Karena dia harus memahami apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW, dan itu disebutkan semuanya dalam bahasa Arab. Ya, semua disebutkan dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini luas, coba. Ya, coba antum tanya kepada anak-anak antum yang belajar di pondok, kata doroba itu tidak selalu artinya memukul. Doroba itu banyak artinya. Bisa artinya memberikan perumpamaan. Iya. Memberikan perumpamaan, bisa artinya memukul. Doroba itu bisa artinya membunuh. Doroba itu bisa artinya melakukan. Banyak pengertiannya. Dan itu kembali kepada bagaimana kita benar-benar memahami bahasa ini dengan sebaik-baiknya. Seorang dai harus paham, mengerti ilmu bahasa. Dia tidak bisa memahami ilmu bahasa, apalagi dia bergerak di dalam dunia dakwah. Harus paham. Ya, taib, kita kembali ke sini. Kanu khairu hadil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat. Nah, antum kalau tadi ditanya mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 110. Itu ayat berbicara tentang sahabat. Antum baca tafsir manapun, Ibnu Katsir,
tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi, semua berbicara tentang ayat ini khusus diturunkan kepada siapa? Sahabat. Ya. Kemudian setelah itu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa abarroha quluba. Para sahabat itu adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilma, orang yang paling dalam keilmuannya. Tidak ada sekelompok manusia lebih dalam ilmunya dari para sahabat. Contoh, lihat bagaimana kedalaman ilmu dari seorang Abdullah ibnu Abbas ketika menjelaskan maksud dari Allah menurunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seketika semua orang berpikir itu adalah ayat atau surat yang berbicara tentang kabar gembira dari Allah Ta'ala tentang kaum muslimin akan dimenangkan. Dan memang benar menang. Tapi lihat bagaimana seorang Abdullah ibnu Abbas melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau Islam sudah menang, Islam sudah tersebar, berarti tugas Nabi sudah selesai. Berarti surat itu berbicara tentang ajal daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, setelah terjadi Fathul Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah, kemudian Nabi melakukan haji di tahun ke-10 Hijriah. Ya, setelah itu Nabi pulang dari haji, apa yang terjadi? Nabi sakit dan Nabi pun meninggal dunia. Artinya kalau sudah sempurna Islam, apa yang dilakukan oleh Nabi lagi? Tidak ada. Islam sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Itu tandanya Nabi harus meninggalkan dunia ini. Dan benar, beliau meninggal dalam kondisi sakit dan meninggal di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana dalamnya ilmu dari para sahabat. Dan banyak kisah-kisah yang menjelaskan betapa dalamnya ilmu para sahabat itu. Ya. Wa aqallaha taqallufan, dan mereka adalah orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Ya, paling sedikit berlebih-lebihan. Para sahabat tidak mau berlebih-lebihan dalam urusan agama. Mereka mengambil sunnah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud dalam ucapan beliau yang lainnya, beliau mengatakan iktisad fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam urusan bid'ah itu tidak bisa mengalahkan ya kita biasa-biasa saja di dalam mengamalkan sunnah. Jadi antum biasa-biasa dalam mengamalkan sunnah masih jauh lebih baik daripada antum semangat dalam melakukan urusan bid'ah. Kenapa demikian? Sunnah yang antum lakukan meskipun biasa, ada contohnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi bid'ah tidak ada contohnya. Bisa jadi kita masuk ke dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasiba tasla naron hamiyah. Banyak orang-orang yang capek lelah beribadah di dunia ini, sementara ibadah mereka tidak didasari dengan sunnah Nabi SAW. Namun ternyata ibadah tersebut bukan mengantarkan mereka ke dalam surga, tapi menjadi sebab mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kata para ulama, bid'ah itu sebagai salah satu jalan menghantarkan orang ke dalam api neraka. Nah, bahaya bid'ah itu. Ya. Kita dapati banyak orang-orang yang tidak mau berbicara tentang urusan perkara-perkara bid'ah. Mereka tidak menyampaikan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Maka ketika antum dapati ada orang memahami tentang sunnah, memahami tentang kebenaran, tapi mereka tidak mau berbicara tentang kebenaran tersebut, maka disebutkan oleh para ulama kana syaitonul akhras. Mereka itu disebut dengan setan bisu. Setan bisu. Ya. Tapi kalau ada orang yang dia cerewet dalam urusan orang-orang yang mengamalkan sunnah, dikomentari orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti mereka itu masuk ke dalam kategori asyaitonun natiq, setan jago bicara. Ya. Jadi sunnah, ya, meskipun biasa-biasa kita mengamalkan sunnah, itu jauh lebih baik daripada kita semangat dalam melakukan perkara beda. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi, yaitu suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, wa naqli dinihi, untuk mengajarkan agamanya, fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka hendaklah kalian mengikuti ya jalan-jalan mereka
dan bagaimana akhlak mereka, fahum kanu alal huda mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Taib. Saya ingin menarik ucapan ini dengan sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian daripada kaum tersebut. Antum harus ingat ya, hadis ini tidak selamanya berbicara tentang perkara buruk. Perhatikan, hadis ini kalau antum dengar selalu dikaitkan dengan menyerupai kaum yang menyimpang, betul kan? Tidak, hadis ini tidak berbicara demikian. Hadis ini itu berbicara secara umum. Antum kalau menyerupai satu kaum yang baik, maka antum bagian dari kaum itu. Tapi kalau antum mengikuti satu kaum yang buruk, berarti antum bagian dari kaum yang buruk tersebut. Itu maksudnya. Tergantung antum tasyabuhnya kemana. Tasyabuhnya orang baik, ya antum jadi orang baik. Tasyabuhnya ke orang buruk, maka antum jadi orang buruk. Makanya jangan disalahpahami hadis tadi. Terkadang banyak di antara kita yang tidak menjelaskan kebalikan dari hadis itu. Antum perhatikan hadis itu ya. Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, umum kaumnya itu. Nabi tidak mengkhususkan kaumnya hanya kaum yang buruk, tidak. Bisa buruk, bisa baik. Ya. Bisa dia kaum yang sesat, bisa jadi kaum yang berada di atas kebenaran. Tergantung antum mau ikut kepada siapa, tasyabuhnya kepada siapa. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Ketika seorang dia bertasyabuh kepada orang soleh, maka dia nanti akan menjadi bagian daripada orang soleh tersebut. Tapi kalau antum bertasyabuh kepada orang yang buruk, kepada orang yang menyimpang, kepada pelaku bid'ah, maka antum akan mengikuti orang tersebut. Itu maksudnya dari hadis itu. Makanya kata seorang penyair, apa kata seorang penyair? Tasyabbahu bil kiram fa illam takun mislahum fa inna tasyabbuha bil kirami falah. Serupailah orang-orang soleh dari kalangan kalian, meskipun kalian tidak bisa sesoleh mereka, karena dengan kita berjalan di atas jalan yang pernah dilalui oleh mereka, paling tidak kita kecipratan baiknya. Nah, itu maksudnya. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Memang kita tidak bisa baik seperti mereka. Sekarang nih kita ingin bergaul dengan, contoh ya, saya bergaul dengan para masyayikh misalkan. Ya saya tidak bisa seperti mereka. Keilmuan mereka luar biasa. Paling tidak ketika saya bergaul dengan mereka, ketika bermuamalah dengan mereka, karena mereka orang soleh, saya paling tidak bisa mengetahui bagaimana pola kehidupan mereka, bagaimana pola ilmu mereka, bagaimana pola belajar mereka. Dan itu yang ingin kita ikuti supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Kalau ingin menjadi mereka 100% ya nggak bisa. Tapi mengikuti jalan mereka, itulah cara untuk kita mengikuti atau menjadi seperti mereka. Ya, itu maksud dari hadis tadi. Ya. Makanya jangan salah dipahami hadis tadi para jamaah sekalian. Ketika antum bertasyabuh kepada orang baik, antum akan ikut baik. Tapi kalau antum bertasyabuh kepada orang buruk, maka antum akan ikut buruk. Ya. Karena sebagaimana disebut kalau Nabi SAW, fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Karena kita dengan teman kita itu akan saling mengikuti. Ya. Kata para ulama, at-tuyuru ala ashkaliha taqo, burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Sesama jenisnya. Nah, para sahabat luar biasa, sebaik-baik umat. Antum tidak bisa mencari manusia terbaik setelah para nabi dan rasul kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka dipuji oleh Allah sebelum mereka lahir. Dan itu sudah sering saya sampaikan di akhir surat Al-Fat ketika Allah menyebutkan tentang pujian Allah kepada para sahabat di dalam kitab Taurat dan Injil. Padahal mereka belum lahir tapi mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, siapa yang puji kita? Kadang-kadang orang tua kita nggak sadar kita ada kok. Ada anak yang kadang-kadang nggak disadari sama ibu bapaknya. Kok tiba-tiba ada? Ya. Berarti anak tidak diharapkan. Ya. Salah sebenarnya, anak tidak diharapkan itu salah. Ya. Anak itu anak kurang. Ya. Apapun kita diberikan kita syukuri. Taib, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad,
Usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami, kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu berpegang teguh dengan apa para sahabat mereka berpegang teguh dengannya. Ya. Dan untuk kalau ditanya para sahabat berpegang teguh dengan apa, jawabannya Al-Quran dan Sunnah. Wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perkara baru dalam urusan agama, meninggalkan bid'ah. Ya. Dan kita sudah sering ingatkan sama antum, jelaskan kan apa itu bid'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam, bid'ah itu adalah thariqatun fid din, satu metode dalam urusan agama. Ingat, urusan agama. Berarti kita tidak berbicara urusan dunia. Artinya kalau antum mau berbuat baik mau berbuat perkara baru dalam urusan dunia, maka silahkan. Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitab beliau Al-I'tisam, ketika menyebutkan tentang pengertian bid'ah, apa kata beliau? Thariqatun fid din, yaitu satu metode dalam urusan agama. Nah, itu sudah ditegaskan di situ agama. Artinya urusan dunia tidak ada urusan di situ. Antum mau berinovasi dalam urusan dunia, terserah antum, selama itu tidak melanggar syariat. Ya, contoh misalkan antum mau buat brownies, coklatnya itu lebih banyak daripada tepung terigunya, nggak apa-apa. Atau antum mau perbanyak terigunya daripada coklatnya, nggak ada masalah. Itu urusan dunia, selama itu tidak melanggar syariat. Tapi yang ditekankan oleh para ulama, yang tidak boleh dilakukan perkara bid'ah itu dalam urusan agama. Ya, agama. Kata beliau, thariqatun fid din muhtaraatun. Ya, yang sengaja dibuat-buat. Memang sengaja dibuat-buat bid'ah itu. Sudah sengaja, apalagi kata Imam Asy-Syatibi, tudohi syar'iyata, mirip dengan syariat. Solawatan, ya, mirip gak dengan syariat? Mirip. Solawat, cuma bedanya solawatan. Ya, solawatan, ya. Ya, tahlil an. Maka coba lihat, ketika mereka menyerang dakwah salaf, mereka mengatakan apa? Itu loh, Wahabi ngelarang kita melakukan tahlil. Siapa yang melarang antum tahlil? Kita bertahlil, selesai sholat kita melakukan tahlil. Betul atau tidak? Iya, siapa yang melarang? Yang dilarang itu adalah tahlil an. Itu yang dilarang. Karena itu menyelisihi tata cara salaf. Tadi ada satu pertanyaan masuk ke kami, Ustaz, apakah benar selesai seorang membaca wirid setelah sholat, kemudian dia bangkit menghadap kiblat, lalu dia membaca Al-Fatihah sebanyak 40 kali, kemudian setelah itu dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa, mengabulkan apa yang menjadi permohonannya? Kita katakan tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Jangankan 40 kali, antum assalamualaikum, assalamualaikum, langsung antum baca Al-Fatihah, itu sudah termasuk perkara bid'ah dalam urusan agama. Karena Tsauban radhiyallahu ta'ala ketika meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan Nabi SAW selesai sholat, apa kata Tsauban? Karena Rasul SAW idza faragha min salatihi, ya, apabila Rasul selesai dari salatnya, istaghfara salas, istighfar 3 kali, summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dibaca Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Ya. Bukan baca Al-Fatihah. Makanya sering kita sampaikan, di luar sana banyak orang itu yang familiar dengan sunnah-sunnah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dari wiridnya, dari zikirnya, dari amalan-amalan yang lainnya. Tetapi kalau yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, sangat jauh dari pemahaman mereka. Ya, sangat jauh dari pemahaman mereka. Ya, subhanallah jemaah. Ya. Maka ini perlu belajar. Ya. Perlu untuk belajar. Nah, mirip dengan syariat. Tahlilan, takziah, sama-sama kita takziah ketika ada orang meninggal. Cuma bedanya, kalau Nabi SAW mengajar kepada kita, kita yang pergi takziah, kita yang antar makanan ke rumah orang yang meninggal. Tapi kalau mereka yang diberikan bawa tentengan,
Oh ya subhanallah ya. Mereka menuduh kita mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi justru mereka yang melakukan perkara tersebut. Maka benar kata Imam Syatibi, tudahi syar'iyyataha, mirip dengan syariat. Setelah itu apa yang dilakukan? Al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah, yang mana mereka harapkan dari perkara tersebut berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Benar? Istighfar 1000 kali. Ya. Antum lihat orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Bagaimana mereka mengamalkan agama ini? Kalau antum masih tingkatannya syariat, antum disuruh untuk membaca zikir itu dengan lengkap, la ilaha illallah. Ya. Kalau sudah antum mulai beranjak dari syariat menuju hakikat, maka boleh nanti ya zikirnya itu atau tahlilnya itu dipotong. La ilah, la ilah. Apa artinya la ilah? Tidak ada Tuhan. Ateis dong. Ateis berarti. Ketika seorang tidak mengakui tentang adanya Tuhan, berarti kan dia ateis. Sementara kalimat itu tidak bisa dipotong. Ya, la ilaha illallah. Sampai pada tingkatan ma'rifat sudah berbeda zikirnya. Kalau sudah tingkatan yang lebih tinggi, sudah masuk ke dalam kategori wali, kata mereka tidak lagi wajib beribadah kepada Allah. Saya katakan, Nabi sampai meninggal dunia, Nabi itu sholat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kalian lebih mulia daripada Nabi? Nabi orang yang pertama kali membuka pintu surga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, surga itu tidak akan dibuka kecuali aku datang kepada surga itu untuk dibuka. Malaikat tidak akan membuka pintu surga itu sampai Nabi datang ke surga tersebut. Siapa mereka? Siapa Nabi? Apakah mereka yang akan membuka pintu surga? Tidak. Jangankan mereka bermimpi untuk membuka pintu surga, masuk surga saja belum tentu. Oke lah masuk surga, tapi apakah yang yakin langsung masuk surga? Lalu dengan sombongnya mereka mengatakan kami sudah terbebas dari amal ibadah. Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam kondisi sakaratul maut, Nabi saja masih mengingat tentang Nabi ini belum sholat. Siapa kita? Itulah kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya. Mengaku sebagai orang yang paling mulia, lebih mulia daripada Nabi SAW. Belum lagi antum dengar ucapan-ucapan mereka. Itu ucapan-ucapan kufur kepada Allah Ta'ala. Ucapan kufur kepada Nabi SAW. Saya pergi ke makamnya Nabi, kemudian Nabi keluar lalu mencium kaki saya, lutut saya. Siapa ente dibandingkan Nabi? Kok Nabi mencium lutut ente? Kok Nabi mencium kaki ente? Ini penghinaan kepada Nabi SAW. Kok bisa Nabi yang keluar kemudian mencium kakinya, mencium lututnya? Harusnya kalau Nabi pun mencium kaki dan mencium lutut, bukan kepada dia, bukan kepada mereka, tapi Nabi keluar untuk mencium lutut dan kakinya istri-istrinya. Itu pun kalau iya. Terus kenapa Nabi keluar pas mereka saja yang datang ke kuburan Nabi? Aisyah tidur di rumah yang di situ ada kuburannya. Kenapa Nabi tidak keluar untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha? Itu akalnya di mana? Agama itu dipermainkan. Mereka membodohi umat dengan cerita-cerita yang tidak benar. Itulah perkara-perkara bid'ah seperti itu. Makanya kata para ulama, tidaklah kebid'ahan itu pasti menjadikan orang itu semakin hari semakin bodoh, semakin hari semakin jahil. Kalau bahasa kasarnya semakin hari semakin bahlul. Bid'ah itu begitu. Tapi sunnah, semakin antum mempraktekkan sunnah, semakin hari antum dijadikan sebagai orang yang cerdas, mengetahui ini yang disyariatkan, ini yang tidak disyariatkan. Antum bayangkan dulu kita belum kenal dengan sunnah Nabi SAW, belum mengenal tentang yang hak. Ada orang ngomong sama kuburan, ini orang ngomong sama kuburan. Itu gimana akalnya ngomong sama kuburan itu? Ya. Gimana ceritanya orang ngomong sama kuburan? Ya, antum pikir antum orang ngomong sama kuburan. Ada orang antum pergi ke kamar jenazah, antum ngomong sama mayat, antum sudah dikatakan orang gila. Apalagi dia ngomong sama kuburan, ya Allah, top enggak? Gimana akalnya?
Emosi saya ini. Ikhwan, coba. Ya subhanallah. Agama dipermainkan, diolok-olok seperti itu, subhanallah. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini satu perkara yang harus diperhatikan, bahwasanya sunnah Nabi itu luar biasa. Tapi saya tambah lagi sedikit, satu paragraf aja. Wa mazala a'immatus sunnah wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'is salafus saleh. Maka senantiasa para imam-imam sunnah dan ulama-ulama dari generasi ke generasi, mereka itu menyeru kepada ittiba di atas sunnah, ittiba kepada salafus saleh. Dan pasti antum dapati setiap orang yang menyeru kepada kebaikan pasti akan ada musuhnya. Pasti akan ada musuhnya. Ya. Karena Allah sudah menegaskan inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inna syaitana aduwa fattakhidhuhu adu. Syaitan itu musuh, jangan jadikan teman, tetap jadikan musuh. Jangan jadikan teman syaitan itu. Mereka musuh. Gak ada ceritanya kita berteman dengan syaitan. Dan syaitan itu bermain halus. Bagaimana pemimpinnya dahulu ketika menggoda Adam, datang kepada Adam dan Hawa. Apa kata iblis kepada Adam dan Hawa? Ya, wa inni lakuman nasihin. Aku datang kepada kalian sebagai pemberi nasihat. Lihat, datang ngomongnya nasihat. Antum kira syaitan tuh bilang, aku datang menyesatkan kalian? Dah gitu ya kawan. Aku datang kepada kalian, ini loh agama, ini loh syariat. Tapi yang salah, dia tidak ngomong yang salahnya, dia cuma ngomong ini loh syariat. Ngomongnya begitu doang, tapi nggak dilanjutkan syariat yang salah maksudnya. Karena memang tidak ada syariat yang salah itu. Yang betul itu ajaran. Ya. Syaitan itu musuh. Sudah jadikan musuh, jangan jadikan teman. Ya, jangan jadikan sebagai teman duduk. Dan syaitan itu kan dua, dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Ya. Antum harus bisa bedakan antara duduk bermajelis dengan mereka dengan bermuamalah. Muamalah fadl. Tapi kalau berduduk bermajelis gahwa, makan gorengan, ya core. Ya. Yang ada nanti dari makan gorengan kemudian antum duduk bermajelis dengan mereka. Tapi kalau antum muamalah, antum tidak perlu tanya, kamu ngaji di mana? Kalau kamu tidak ngaji di Thaibah, nggak usah belanja di sini. Ya, 1 bulan bangkrut antum. Kalau buka toko itu, ya beda kalau masalah itu. Kalau dalam masalah kita mencari teman duduk, teman diskusi, teman baik, teman karya, tidak sama mereka. Ya, nanti akan disebutkan di sini masalah itu. Wal iktida'u bihim, mengikuti mereka, wasuluki tariqihim, dan kita mengikuti jalan-jalan mereka. Wa ma bariha ahlus sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah, yang mana mereka itu ahlus sunnah, mereka berdalil dengan agama-agama mereka, maksudnya dengan akidah dalam urusan agama itu dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, wa bima sahha an Rasulillah, dan apa yang sahih datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajidu, ini perhatikan di sini. Fa illam yajidu fihima, kalau mereka tidak mendapati dalil yang tegas, artinya dalil yang jelas dalam masalah itu, fa bima sabata anis salafis salih minas sahaba wat tabi'in, maka mereka akan mencari ijma'. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, karena mungkin itu adalah masalah kontemporer, maka dia akan beralih kemana? Ijma' para salaf. Wa atba'it tabi'in al-ma'ruf anhu al-imama fis sunnah, dan kepada selain daripada mereka yang mereka itu berada di atas sunnah, dan termasuk kepada imam-imam ahli sunnah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya jemaah sekalian, kita beragama, ya, bahwasanya yang menjadi patokan utama kita adalah Al-Quran, sunnah Nabi, kemudian ijma' para ulama. Kalau tidak ada pada ketiga-tiganya, maka itu tidak mungkin, mustahil juga, ya, karena semua perkara agama ini telah dijelaskan di dalam syariat Allah Ta'ala yang mulia ini. Kita cukup mengambil dalil-dalil dari
perkara-perkara tersebut. Cukupkan diri antum dengan sunnah, cukupkan diri antum dengan dalil, dan tinggalkan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.